8 kali 4 32 ton teman-teman. 32 ton mentimun cukup untuk memberi makan satu warga desa teman-teman ya. Yang sedangkan 1 ton sudah berapa? 1 ton sudah 10 juta. 80 juta berarti Pak. Wow. Itu juga kalah ya kalau dari kualitas. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Ladang Cerdas, Literasi Nendang Agri bersama narasumber cerdas. Oke, pada pagi hari ini saya berada di Desa Kadipi Atas dan ditemani oleh Bapak Supriyadi ya Pak ya. Oke, Pak, sebelumnya melanjutkan diskusi kita, perkenalkan dulu saya Fatko Farhani akan membawakan dan mencari tahu nih informasi seputar tanaman yang sudah ditanam oleh Pak Supriyadi ya Pak ya. Boleh tahu nggak nih Pak, ini tanaman yang ditanam adalah sebelah kiri kita ada tanaman mentimun ya? Ya, kalau menanam timun ini sebenarnya itu mudah dan cepat sebenarnya itu. Cuma terkadang kita itu terkendala dengan hitungannya hama lah hitungannya di di daerah Kalimantan ini, Kalimantan Tengah. Ada suatu kendala di mana tanaman mentimun ini bisa terhambat ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Jadi kita akan mengulik nih dari awal pembibitan sampai panen ya Pak Supriyadi. Iya. Siapa Supriyadi? Siap lah. Oke, baik. Yuk kita lanjut kelilingnya. Nah, boleh tahu nih Pak, gimana sih Pak cara pembibitan itu dan berapa lama tanaman itu disemai sebelum pindah ke lahan nih Pak Supriyadi? Kalau kayak mentimun ini kan hitungannya kan kalau menyemai itu kurang lebih 3 hari itu kan baru tumbuh. Lalu kita pindah ke pot hitungannya yang plastik kita potong-potong kayak polybag gitu ya? Kayak polybag itu. Setelah umur 1 minggu langsung kita tanam, kita pindah ke lahan kayak gini. Oke. Kalau kita tuh yang penting lahannya itu sudah kita dasarin pupuk, sudah kita dasarin kompos, itu baru kita tanam. Sebenarnya itu kalau timun itu panennya itu cepat, sekitar 28 hari lah itu sudah mulai panen lah dari mulai tanam. Tanam, mulai tanam pindah lahan ya Pak ya? Pindah lahan di sekitar 28 hari itu sudah mulai panen. Sebenarnya sih kalau dari penyemaian sih nggak ada perlakuan khusus ya Pak, disemai saja ya Pak ya. Tapi yang penting ketika pindah ke lahannya tuh sudah ada dasarannya ya Pak ya. Udah jadilah hitungannya kan. Ini dasaran apa aja tuh Pak untuk ini? Ini pakai SP36 sama pupuk kandang. Pupuk kandang. Oke, berarti yang perut kapur nggak Pak biasanya Pak? Ini ya itu. Pokoknya kalau dasaran itu kapur, pupuk kandang sama dasaran SP36 ya, ya? sama SP36. Oke. Berarti itu dicampur ya Pak ya. Habis itu langsung ditutupi mulsa ya Pak ya. Gitu. Baik Pak. Wow, berarti emang persemaian ini kurang lebih 7 hari ya Pak sebelum pindah ke lahan. Oke, itu teman-teman yang perlu dicatat adalah setelah tanam benih mentimun itu disemai dan muncul tunasnya, baru ditunggu seminggu baru dipindah ke lahan ya Pak ya. Apa aja sih Pak perawatannya Pak? Sebenarnya tuh kalau mentimun itu perawatannya nggak terlalu sulit sih. Nggak sulit ya Pak ya? Nggak sulit sebenarnya. Sebenarnya pengendaliannya yang susah itu kalau petani timun itu tadi penyakit lalat buah itu yang paling. Oke, berarti emang secara umum mudah ya Pak ya, tapi emang ada hama khusus yang dimana sulit dikendalikan. Iya. Tapi kalau terkait pemupukan itu sama penyiraman, mungkin penyiraman dulu deh Pak. Penyiraman ini berapa hari sekali Pak? Kalau mentimun tuh kalau musim kemarau memangnya ibaratnya nggak ada hujan 1 minggu itu memang setiap hari harus disiram supaya supaya kualitas buah itu kan bisa normal betul Pak. Tapi kalau misalnya musim hujan jangan disiram ya Pak ya? Kalau musim hujan ya nggak disiram lah hitungannya itu. Secukupnya malah kalau misalnya ada kering-kering dikit ya Pak ya. Terus pupuknya gimana nih Pak? Nih dari awal kecil gitu sampai bisa berbuah-buah kayak gini tuh pemupukannya apa aja nih Pak biasanya? Kalau saya prinsip saya kalau saya itu pakai ibaratnya nanam timun, yang penting dasarannya itu saya tebalin lah hitungannya. Jadinya pupuk kelanjutannya itu hanya kita itu menggunakan pupuk daun aja, semprot gitu ya Pak? Pakai semprot aja, nggak perlu susulan lagi. Pupuk semprot ya Pak ya? Karena apa? Karena mentimun ini pemetikannya paling banyak kan 15 petikan, itu kan sudah 15 petikan, oke. Gitu.
itu sudah paling normal lah itu kan. Ah, Yang tanaman nggak normal itu paling 7, 8 sudah out lah itu. sudah nggak bisa ya Pak ya. Kalau mentimun. Oke. Boleh nggak Pak, kalau misalnya pupuk semprotnya tuh utamanya apa Pak, kandungan utama yang perlu dikasih disemprot itu? Yang terutama itu memang kayak kalsium, kalium itu kan Oh. harus ada. Jadi unsur hara utamanya untuk tanaman ini yang disemprot itu adalah kalsium dan Iya. kalium ya Pak Iya, ya. kalsium sama kalsium. Oh, oke. Jadi mungkin teman-teman semua kalau misalnya tadi kata Pak Supriyadi, kalau sudah dasar sudah tebal dan sudah cukup ya untuk perawatan pemupukan cukup dengan pupuk daun, dan dimana Iya. untuk unsur yang utamanya yang perlu diaplikasikan adalah unsur hara kalsium dan kalium ya Pak ya. Iya, itu yang utama itu. Yang utama benar-benar sih Pak. Karena soalnya setahu saya juga kalau kalium dan kalsium tuh bisa membuat tanaman itu lebih Mm-mm. kuat daripada Iya. kena fungi ya Pak ya. Iya. Malah jadi hama utama tadi lalat buah ya Pak Lalat ya? buah. Kenapa sih Pak? Kenapa nih lalat buah itu jadi momok yang menakutkan bagi tanaman mentimun nih Pak? Apa sih misalnya yang diserang tuh apanya? Terus yang merugikan tuh apanya Pak? Kalau tanaman timun ini kalau ibaratnya kalau sudah kena lalat buah akhirnya kan jadinya kayak gini. Nah, ini Oh, nah, modelnya kan kayak gini. Nah, jadinya kan bengkok kayak gini. Kalau kecil masih kecil kena kayak gini kan, nah jadinya kan gini dah. oh langsung gitu ya Pak ya? Nah, langsung gini. Nah, jadinya gini. Ini kena lalat buah. Nah, akhirnya kan busuk ini. Nah, ya makanya kadang itu petani itu yang paling sulit mengendalikan ini kan yang model kena lalat buah kayak gini. Nah, ini Dampaknya ke dalam bentuk ya Pak ya ya? dalam bentuk. Dalam bentuk. Jadi nggak, yang pada umumnya yang diharapkan sama Pak Supriyadi itu adalah yang lurus ya Pak ya? Yang lurus itu mungkin seperti yang mana sih Pak? Harapan. Nah ini harapannya yang diharapkan oleh Pak Supriyadi adalah mentimun yang lurus. Nggak bisa sempurna kayak Lurus gini. sempurna. Dan bakal ketahan ya Pak di tengah-tengah ya Pak? Yang gede cuma ini Ya doang. ini nanti kalau sudah besar kan cuma kayak model kayak kendas. Kayak barbel ya Pak? Yang paling orang tunggu-tunggu adalah panen. Nah, panen ini untuk tanaman mentimun tadi udah dibilang sama Pak Supriyadi 28 hari ya Pak ya? 28 hari. 28 hari udah mulai siap dipanen. Ya, Oke Pak. Nah pertanyaan saya adalah ini untuk satu kali tanaman tuh bisa berapa kali petik nih Pak? ya kurang lebih ya sekitar 15-16 lah. 15 petik ya? Iya, 16 detik. Dengan durasi petik itu berapa? 2 hari ya? Ya, itu 2 hari sekali lah. 2 hari sekali. Berarti satu tanaman nih 2 hari ada yang dipetik gitu. Iya. Nanti 2 hari lagi petik lagi gitu. Iya, betul. Oke. Berarti setelah 15 hari 15 kali petik ini selesai panen, ini tanaman langsung dimatikan, Iya, dimatikan. munculkan lagi gitu ya, kembang Iya. lagi. Oh, oke. Berarti banyak ya panennya Pak, untuk tanaman mentimun ini. Boleh nggak Pak? Untuk tanaman yang Bapak ini seluas berapa ini? Berapa kilo nih Pak biasanya? Setelah selesai ini 15 kali petik. 15 kali petik ini tak perkirakan itu kurang lebih hampir 8 ton lah. Nanam 6 bungkus. Nah, 8 ton. Dalam waktu 28 hari ya Pak? Ya dalam waktu Kalau sampai 15 kali petik berapa tuh Pak? Berarti satu bulan. Jadinya 1 bulan sama 28 hari. 2 bulan berarti ya? 2 Ya hampir aja. bulan. Ya 2 bulan lah. 2 bulan ya? 2 bulan. Selama 2 bulan Pak Supriyadi memetik mentimun itu sampai total dengan yang Bapak tanam 8 ton ya Pak ya? 8 ton. Kurang lebih. Berapa hektar? Berapa hektar ya? Seperempat. 4 hektar. Seperempat hektar aja yang untuk tanam. Berarti teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya 1/4 hektar aja satu kali siklus ya Pak ya? Iya, Satu satu kali kali. siklus itu 8 ton teman-teman. Berarti kalau 1 hektar 8 kali 4 32 ton teman-teman. 32 ton mentimun cukup untuk memberi makan satu warga desa ya, teman-teman ya. 32 ton. Nah oke Pak, tadi sudah teman-teman tahu estimasi untuk 1/4 hektar 8 ton teman-teman. Jadi kita hitung-hitungan dikit nih. Kalau harga timun ini per kilo berapa? Kalau musim penghujan kayak gini ya rata-rata ya kayak minimal rata-rata ya 4.000 lah itu. Memang 4.000. Paling gede berapa Pak yang pernah Bapak terima? Kemarin aku yang musim kemarau berapa hari itu Ya. ya kemarau sekitar 20 hari itu Hah? harga mencapai 15.000 15.000 per kilo. ya Wow. dari petani. Dari petani, dari Bapak langsung ya? Dari petani itu. Oke, kalau misalnya saya ambil 10.000 aja deh Pak, 10.000. Ini kita jangan ambil yang 10.000 ya. Better harganya. 10.000 kali 8 ton. Terus bisa bayangkan 8 ton ke 10.000. Jadi berapa? 8 juta ya Pak? Yang
8 ton ya? Yang sedangkan 1 ton sudah berapa? 1 ton sudah 10 juta. 80 juta berarti Pak. Wow. Saya juga kalah sama Bapak nih uangnya. 80 juta. Awalnya teman-teman punya 1 hektar. Berarti 320 juta teman-teman selama 2 bulan. Dengan langsung 1 hektar tanaman timun aja. Langsung bisa beli mobil. Enggak sih, Bapak nanti bahas. Mungkin penonton yang di luar sana jadi tertarik nih Pak untuk menanam mentimun di perkarangan rumahnya. Pertanyaan saya, bisa nggak sih Pak tanaman mentimun ini ditanam di rumah? Bisa, yang penting kita menggunakan kalau ada polybag yang 5 kiloan itu bisa. Oh, bisa tetap ya Pak ya? Itu bisa. Termasuk mudah ditanam di rumah iya, ya Pak ya? tanam di pot. Karena apa? Karena akar mentimun itu enggak seperti tanaman karas, enggak. Cuma dia kan mengumpul aja. Mengumpul aja, serabut gitu ya? Serabut Pak? aja. Serabut. Jadi misal ditanam di rumah juga bisa jadi Bisa. apa namanya nutrisi serat alami ya di Iya, rumah ya Pak. Dia nggak perlu rumah. pergi ke pasar, tanamannya mentimun. Tapi kalau Bapak apa namanya yang di rumah nggak mau tanaman itu ya bisa beli di Pak Supriyadi lah. Bisa datang ke sini di Desa Kadipi Atas ya. Iya. Oke, jadi bisa ya teman-teman ya. Bisa. Oke, berarti kita akan memilih buah mentimun yang sudah siap panen ya Pak ya. Iya, Oke Pak, contoh yang siap dipanen apa tuh Pak? Yang Ini bisa Pak? belum tapi yang suruh tiga. Oh yang lurus, oke. Oh ini kayak gini ya, kita teman kita ambil. Oke Pak kita. Oh, ini boleh ya Pak? Kita panen ya. Tinggal dipetik aja Pak. Iya, tinggal petik aja. Oke. Oh ini teman-teman panen. Sama ini juga. Mana? Oh ini. Oke kita panen teman. Ini panen kok sendiri Pak biasanya Pak? Sendiri, panen sendiri aja. Pas sendiri aja ya Pak ya. Tinggal dorong terus ambil terus. Petik. Oh. Sendiri. Mana Pak? Ini. Nah, itu. Ini. Oh iya nih ada yang atas nih. Oh, takut. Coba kita petik teman-teman. Oh gede banget ya. Nah, kayak ini yang kita petikin. Nih, Panen kita hari ini apa ya? hari ini. Terima kasih banyak Pak Subrani telah memberikan informasi, ilmu, wawasan seputar budidaya tanaman. Pak, saya jadi belajar banyak hal sih Pak. Ternyata budidaya tanaman itu terlihatnya mungkin mudah tertebak, tapi hasilnya bukan sembarangan ya Pak ya. Jadi bagi teman-teman semua, apabila ingin tertarik budidaya timun, boleh banget diulang video ini, bisa diulang dan juga bisa mulai belajar tentang budidaya timun. Oke, sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Supriyadi karena sudah menjadi narasumber Ladang Cerdas pada episode hari ini. Jadi saya, Fatwa Fakani dan Pak Supriyadi disimpan di untuk teman-teman semua. Jangan lupa follow, like, dan subscribe YouTube dan semua sosial media Komodo. Oke, sebelumnya bye-bye. Terima kasih semua.